Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nuansa Kalestari, kelas 11 OTKP 1, absen 28, Mapel, Humas dan Keprotokolan. Sejarah ringkasan Humas. Terjadi pada tahun 1950-an. Pada saat itu berdiri organisasi Humas yang pertama kali di perusahaan perminyakan negara atau Pertamina. Sejarah perkembangan Humas di Indonesia secara konvensional karena sangat penting dalam menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak-pihak lain seperti perusahaan swasta, BUMN, BUMA, dan masyarakat. Kemudian pada tahun 1954 secara resmi Humas diterapkan sebagai jajaran kepolisian, kemudian berkembang pada instansi-instansi pemerintah dan swasta pada tahun 1970-an. Pengertian Humas. Pengertian Humas secara umum adalah salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Public Relation atau PR, yang bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan publik. Dalam dunia bisnis, fungsi Humas sebagai profesi bidang Humas nantinya membantu mendidik, memberikan informasi, membangkitkan ketertarikan masyarakat, merencanakan strategi untuk meraih simpati hingga membuat masyarakat mengerti dalam situasi tersebut. Pengertian Humas menurut para ahli. 1. J.C. Seidel. Menurut J.C. Seidel, pengertian Humas adalah proses berkesinambungan dari usaha-usaha manajemen agar bisa mendapatkan itikat baik dan pengertian dari para pelanggan, karyawan, dan publik secara umum. Kedua, Howard Boham. Menurut Howard Boham, pengertian Humas adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang baik untuk meningkatkan kepercayaan publik atau pemberdayaan lebih tinggi terhadap sebuah lembaga atau organisasi. 3. Schultip, Center, dan Brom. Menurut Schultip, Center, dan Brom, pengertian Humas adalah fungsi manajemen yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi publik yang bisa memberikan dampak positif terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. 4. International Public Relations Association. Pengertian Humas menurut IPRA, Humas adalah fungsi manajemen yang terencana dan berkelanjutan di dalam organisasi induk ataupun lembaga swasta yang bertujuan mendapatkan simpati, pengertian, secara dukungan dari pihak terkait. Definisi Public Relation. Pengertian PM menurut para ahli. 1. Choulsin Thomas 2002. Public Relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Kedua, Alman Jr. 2002 yang mengatakan bahwa Public Relation adalah kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan. 3. Marston 1999 mengatakan Public Relation adalah suatu perencanaan dengan menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Karakteristik Humas. Karakteristik Humas terdiri dari 4 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Hakikat Humas adalah terciptanya komunikasi, namun tidak semua komunikasi dikatakan Humas. Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi yang menimbulkan feedback atau umpan balik antara komunikan dengan komunikator. 2. Sifatnya terencana. Terencana yang dimaksud bahwa kegiatan Humas merupakan kegiatan yang berkesinambungan, memiliki metode, terintegrasi dengan elemen-elemen yang lain dan hasilnya nyata. 2. Berorientasi pada organisasi. Syarat mutlak dalam kegiatan Humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi. 4. Publik sasarannya. Publik adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi, sasaran utama Humas bukanlah perorangan melainkan publik. Fungsi Humas dalam organisasi. Menurut Edward L.
Bernays, ada beberapa fungsi humas, diantaranya: 1. Memberikan pemahaman kepada publik. 2. Melakukan persuasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku. 3. Berupaya untuk menyatukan sikap dan perilaku publik agar sesuai dengan sikap dan perbuatan sebuah lembaga atau sebaliknya. Tujuan humas dalam organisasi. Ada beberapa tujuan utama humas, diantaranya adalah: 1. Meningkatkan dukungan, bantuan, dan partisipasi dari publik dalam bentuk sarana, prasarana, tenaga, dan dana untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. 2. Menciptakan rasa tanggung jawab dari masyarakat akan keberlangsungan program organisasi secara efektif dan efisien. 3. Melibatkan publik dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi. 4. Membuat dan mengembangkan pencitraan yang baik untuk organisasi dan juga kepada para pemimpin atau stakeholder dengan sasaran terjalinnya hubungan yang baik antara publik internal dengan publik eksternal. 5. Memperluas jangkauan pelanggan yang terhubung untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu organisasi. Manfaat humas bagi organisasi. Dari penjelasan pengertian humas, tentu kita menyadari manfaat humas di dalam sebuah organisasi. Menurut Frank Jenkins, beberapa manfaat hubungan humas adalah: 1. Manajemen krisis. 2. Penerbitan desktop. 3. Identitas perusahaan. 4. Hubungan parlemen. 5. Public relation finansial. Tugas pokok humas. Tugas pokok humas pada sebuah organisasi adalah: 1. Menciptakan kesan atau image. 2. Pengetahuan dan pengertian. 3. Menciptakan ketertarikan atau interest. 4. Penerimaan. 5. Simpati. Sekian video dari saya, terima kasih.